Yesus mengatakan dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya Yesus adalah jalan ke surga. Yesus mengkonfirmasi bahwa hanya melalui Dia orang bisa masuk surga. Kalau Yesus mengatakan demikian, kita bertanya, ya, siapa Yesus sampai Dia berani mengatakan hal itu? Ya, Dia adalah Tuhan yang empunya surga, saudara Tuhan. Di sini saya akhirnya menemukan bahwa satu, orang-orang yang mengatakan bahwa Isa dengan Yesus berbeda itu sebenarnya adalah kalangan apologet Kristen. Jadi bukan dari akademisi. Dan kalau misalkan sudah apologet, ya saya mohon maaf ya, apologet itu mau dari agama apapun, walaupun mereka cerdas, mereka pintar, mereka punya satu kelemahan, yaitu apa? Mereka cacat logika. Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, sepertinya guru gembul ini cacat logika. Kenapa saya katakan demikian? Ya, sudah tahu banyak perbedaan antara Yesus dengan Nabi Isa, tapi dia paksakan kehendaknya mengatakan bahwa Yesus sama dengan Nabi Isa. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita lihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Tiba-tiba di akhir-akhir ini tahun 2010-an saya sempat membacanya bahwa Isa itu berbeda dengan Yesus. Kenapa Isa dengan Yesus itu berbeda? Lalu orang-orang yang menganggap berbeda itu kemudian mengajukan beberapa argumentasi, di antaranya perbedaan yang sangat signifikan. Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan Isa itu adalah Nabi. Yesus lahir di kandang domba, sedangkan Isa lahir di bawah pohon kurma. Yesus itu mati di kayu salib, sedangkan Isa itu diangkat sama Tuhan ke langit. Dan yang disalibkan itu adalah orang yang disamarkan. Begitu seterusnya perbedaan-perbedaan yang ada banyak listnya sebenarnya ya. Tapi di sini saya akhirnya menemukan bahwa satu, orang-orang yang mengatakan bahwa Isa dengan Yesus berbeda itu sebenarnya adalah kalangan apologet Kristen. Jadi bukan dari akademisi dan bukan berasal dari orang-orang masa lampau, tetapi dari kalangan apologet zaman now gitu. Dan kalau misalkan sudah apologet, ya saya mohon maaf ya, apologet itu mau dari agama apapun, walaupun mereka cerdas, mereka pintar, mereka punya satu kelemahan, yaitu apa? Mereka cacat logika. Saya mohon maaf ya, kalau misalkan mau diperdebatkan, ayo kita perdebatkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena judulnya juga apologet. Judulnya apologet itu artinya apa? Jadi mereka tidak mencari kebenaran, tetapi mereka menemukan satu doktrin, satu klaim yang kemudian mereka bela mati-matian dengan berbagai argumentasi dan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka ilmunya banyak, luar biasa, tetapi bagaimana cara merangkai fakta-fakta itu mereka dipengaruhi oleh tendensi yang sangat kuat untuk mempertahankan keyakinannya. Itulah yang namanya apologet. Saya mohon maaf ya. Nah, karena itulah maka kita juga bisa melihat di sini bahwa cacat logika itu sudah tertera dengan sangat jelas. Mereka membedakan antara Isa dengan Yesus karena apa? Karena Yesus Tuhan, Isa bukan, karena Yesus dilahirkan di kandang domba sedangkan Isa dilahirkan di bawah pohon kurma dan sebagainya gitu ya. Ya, saya pengen menjelaskan sedikit kesalahan cara berpikirnya gitu ya. Gini Baraya, sesuatu yang versinya berbeda bukan berarti dia menunjukkan wujud entitas yang berbeda juga gitu. Jadi di Bandung misalkan ada tokoh yang dianggap sebagai salah satu pahlawan, namanya itu adalah Dipati Ukur. Dipati Ukur itu dia dianggap sebagai pahlawan, tetapi secara historis dia memiliki 8 versi kehidupan. Jadi 8 versi itu ada yang menganggap bahwa dia pro Mataram, ada yang menganggap dia anti Mataram, meninggalnya dengan cara seperti ini dan sebagainya. Ada yang melihatnya dalam kacamata yang negatif, ada yang melihat dengan kacamata yang positif. Ada 8 versi dari satu tokoh, bukan berarti tokoh itu jadi 8 orang gitu. Kalau Yesus dan Isa itu digambarkan dengan versi yang berbeda antara orang Islam dan orang Kristen, bukan berarti dia karakter yang berbeda gitu. Kalau misalkan versi orang Belanda bahwa Indonesia merdeka 27 Agustus tahun 1949 dan orang Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45, bukan berarti ada 2 Indonesia gitu. Jadi itu hanya 2 versi yang berbeda, dan 2 versi yang berbeda itu muncul dari mana? Dari kepercayaan atas teologi masing-masing gitu. Jadi misalkan orang-orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan karena itu maka kehidupannya harus dipenuhi dengan atribut-atribut ilahiyah.
Sedangkan orang-orang Islam menganggap bahwa Yesus itu adalah nabi, sehingga dia harus dipenuhi dengan atribut-atribut kenabian. Dan dua versi yang berbeda itu adalah dua versi teologis yang sama sekali tidak terkait dengan sejarah, yang sama sekali tidak terkait dengan catatan-catatan yang sesungguhnya ada. Jadi itu adalah tokoh yang sama yang dilaporkan, yang diceritakan dengan dua versi yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat Ahmadiyah, itu cerita Yesus beda lagi. Kalau misalkan kita ketemu sama orang-orang Bahai, cerita Yesus itu berbeda lagi. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah lihat cuplikan video daripada Guru Gembul di video tadi ya. Dia menjabarkan perbedaan antara Yesus dengan Nabi Isa, dan jelas-jelas antara kedua sosok ini berbeda, saudara dalam Tuhan. Tapi dia mengatakan bahwa apologet Kristen cacat logika, karena apologet Kristen menurut Guru Gembul mempertahankan statementnya, mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, padahal dari apa yang dia sampaikan, sepertinya Guru Gembul inilah yang cacat logika. Sudah tahu bahwa antara Isa dengan Yesus itu berbeda dari sisi sejarah, ya, dan dari sisi teologis juga, ya, berbeda, saudara dalam Tuhan. Tapi dia paksakan kehendaknya mengatakan bahwa Yesus sama dengan Nabi Isa, ya. Jadi dalam Tuhan bukan apologet Kristen yang cacat logika, tapi justru beliau, ya. Karena jelas-jelas beliau tahu perbedaan ini, dia jabarkan malah, tapi dia ngotot mengatakan bahwa Yesus sama dengan Nabi Isa, ya. Nah, dalam Tuhan, ya, kalau apologet Kristen mempertahankan tentang Yesus bukan Tuhan, itu wajar, itu bukan cacat logika seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul tadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena apologet Kristen ini adalah orang-orang yang paham tentang Alkitab. Mereka sudah belajar tentang Alkitab, ya. Rata-rata apologet Kristen ini sudah pernah belajar teologi, ya. Setidaknya ya belajar Alkitab. Nah, saudara Tuhan, mereka paham apa yang mereka sampaikan. Mereka sangat paham bahwa Yesus dengan Nabi Isa itu berbeda, sampai mereka mengatakan hal demikian, saudara Tuhan, bukan karena mempertahankan statementnya atau mempertahankan argumennya. Tidak, saudara Tuhan, ya. Memang Yesus dengan Nabi Isa ini berbeda, ya. Bahkan Guru Gembul di video tadi memaparkannya malah, ya, perbedaan-perbedaan itu. Seperti Yesus lahir di kandang domba, sementara Nabi Isa lahir di pohon korma. Nabi Isa tidak disalib, sementara Yesus disalib, ya. Saudara dalam Tuhan, ya, banyak perbedaan teologis. Yesus adalah Tuhan, sementara Isa hanyalah seorang nabi. Ini sangat jelas, saudara dalam Tuhan, ya. Bahkan di dalam Alkitab, Yesus berulang kali mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Seperti yang sering saya katakan, salah satu contoh, ya, ini ayat di dalam Alkitab. Yesus mengatakan dia adalah Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya Yesus adalah jalan ke surga. Yesus mengkonfirmasi bahwa hanya melalui dia orang bisa masuk surga. Kalau Yesus mengatakan demikian, kita bertanya, ya, siapa Yesus sampai dia berani mengatakan hal itu? Ya, dia adalah Tuhan yang mempunyai surga, saudara Tuhan. Sehingga dia berani berkata demikian. Tidak seorang pun manusia di bumi ini berani mengatakan hal itu, ya. Tidak seorang pun, saudara dalam Tuhan, ya. Bahkan para ahli, ya, para arkeolog, ya, orang-orang cendekiawan di dunia ini, saya percaya tidak ada yang pernah berkata bahwa mereka adalah jalan ke surga. Mereka adalah pemberi hidup dari segala makhluk selain daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Ayat ini atau Injil Yohanes 14 ayat 6 ini, ya, mengkonfirmasi kepada kita bahwa Yesus sedang mengatakan bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri, ya. Itu jelas, saudara Tuhan, ya.
sementara Isa Al-Masih hanya seorang nabi menurut kepercayaan saudara-saudara kita, ya, Muslim, termasuk guru gembul ini. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, apa yang dia sampaikan tadi saya rasa kurang tepat ketika dia berkata bahwa apologet Kristen cacat logika. Justru sebaliknya, beliaulah yang cacat logika, yang mempertahankan argumennya, mengatakan bahwa Yesus sama dengan Isa, padahal dia juga menjabarkan perbedaan-perbedaan antara Yesus dengan Isa. Bahkan yang dia jabarkan itu tidak seberat pas Ramadan. Kalau kita mungkin teliti lebih jauh, ya, terlalu banyak perbedaan antara Yesus dengan Isa Al-Masih. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, selebihnya saudara bisa tanggapi sendiri. Kalau ada tanggapan saudara, silakan tulis di kolom komentar, berikan tanggapan atau pendapat yang baik, yang positif, terutama yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.